Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tajam Dialog, tentunya akan memberikan informasi terkait bagaimana antisipasi penyebaran virus COVID-19 dari dokter umum yang ada di Klinik Pratama PMI Jember. Masih bersama dengan narasumber Dr. Devi. Tadi ada yang belum terjawab ini dokter, bagaimana apakah di Klinik Pratama PMI juga terdapat layanan untuk pemeriksaan COVID? Oh ya. Jadi untuk saat ini, untuk pemeriksaan COVID ini tidak bisa dilakukan di klinik Pratama PMI. Jadi pemerintah sudah menunjuk instansi-instansi terkait yang bisa melakukan pemeriksaan. Kalau untuk di wilayah Jember sendiri, yang bisa dilakukan pemeriksaan adalah Rumah Sakit Dr. Subandi sudah jelas, kemudian ada Rumah Sakit Jember Klinik, Bina Sehat, Kaliwates, Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Paru. Yang saya tahu sih seperti itu. Mereka bisa mengambil pemeriksaan saja, tapi hasil pemeriksaan itu tetap dikirim ke Surabaya. Tetap dikirim ke Surabaya? Iya. Jadi nanti di Surabaya setelah diperiksa baru mereka akan mengabari hasilnya bagaimana. Gitu. Kalau untuk di Jember sendiri diperiksa di situ belum bisa. Alatnya kita belum ada. Berarti hanya untuk pemeriksaan sederhana ya dok, yang ada di Klinik Pratama ya dokter? Iya, betul. Ya, sejauh ini tadi dokter memberikan pemahaman kepada masyarakat Jember ini terkait bagaimana pencegahan untuk virus corona, salah satunya adalah stay at home. Bagaimana halnya dengan kita ini sebagai jurnalis ini ya, yang kita tidak bisa bekerja atau mungkin terpaksa tidak bisa di rumah ini dok? Iya, jadi gini, saya memahami betul beberapa profesi ini yang tidak bisa stay at home, jadi kita punya kewajiban untuk tetap bekerja. Yang pertama, nomor satu, tetap terapkan social distancing. Jadi jika kita bekerja sebisa mungkin jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter. Jadi kalau buat mbak-mbak sama jurnalis ini, ya paling enggak untuk sama wawancaranya harusnya minimal 1 meter. 1 meter ya dok? Ya, kemudian jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Cuci tangan itu paling penting, menggunakan sabun sebisa mungkin. Jika tidak bisa cuci tangan pakai sabun, harus memakai hand sanitizer. Itu yang pertama. Kemudian jika ada yang batuk atau pilek, sewajibnya kita harus menggunakan masker. Kemudian etika batuk juga harus tetap diterapkan. Kemudian etika bersin juga harus tetap diterapkan. Nah, kemudian jangan lupa yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh kita ya. Kita tahu kita rentan sama penyakit, apalagi di musim corona seperti ini, kita harus tetap memberikan tambahan suplemen untuk tubuh kita. Minum vitamin, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Seperti itu. Selain itu dokter, ada lagi yang harus diperhatikan oleh masyarakat Jember, khususnya pemirsa Jember 1 TV dokter? Iya, paling enggak terutama ini ya, kita minimalkan. Jadi gini, untuk virus corona ini survei dari beberapa negara yang paling banyak terjangkit adalah usia 20-40 tahun. Justru pada usia muda. Kenapa? Karena mungkin para mahasiswa atau remaja yang ada di sini itu merasa saya ini sehat, imun saya tinggi. Tapi sebenarnya yang banyak yang terserang adalah kita. Jadi kita ini memiliki peranan penting di sini ya. Supaya kita tetap sehat ya paling enggak terapkanlah cuci tangan. Kemudian seminimal mungkin tidak perlu nongkrong-nongkrong. Nggak usah, keluar hanya yang seperlunya saja. Apalagi sekarang sekolah, kuliah diliburkan. Berbeda halnya dengan kita. Berbeda, iya kita. Apalagi untuk para teman saya sejawat yang di rumah sakit ini, kita yang garda terdepan. Marilah kita support dan bantu sama-sama untuk memerangi ini bersama. Kita nggak akan bisa memerangi ini kalau tidak dengan bantuan seluruh masyarakat yang ada di sini. Kita butuh kerjasamanya. Ya, baik. Semoga dari pemirsa setia Jember 1 TV dan juga masyarakat Jember khususnya ini lebih memahami betul. Nah, ada beberapa yang kurang begitu paham dari masyarakat untuk membedakan mana virus biasa dan juga virus COVID-19 ini dokter. Apakah ketika mereka mengalami gejala-gejala biasa langsung bisa diperiksakan di klinik mungkin dok? Oh ya, jadi gini, bedanya flu biasa dengan COVID-19 ya. Untuk gejala awal kalau flu biasa itu biasanya hanya tenggorokan terasa gatal, nggak enak. Kemudian lama-lama ada batuknya, ada pileknya. Nah, biasanya kalau flu biasa itu hanya minum obat flu
istirahat cukup itu sudah membaik dalam waktu kurang dari 5 hari. Tapi kalau untuk yang COVID-19 ini gejalanya semakin lama semakin memberat. Nah, yang perlu kita curigai karena virus COVID ini sudah masuk ke Indonesia adalah waspadalah Anda bertemu dengan siapa. Paling nggak Anda harus tahu orang yang Anda temuin ini apakah dari kota yang sekarang sudah ditetapkan dengan zona merah, yaitu Surabaya. Untuk Jawa Timur ada Surabaya dan Malang. Jika Anda bertemu dengan orang yang berasal dari, misalnya nih, dalam waktu 14 hari terakhir saya habis dari Surabaya. Nah, Anda nggak tahu saya itu lagi batuk atau pilek ya. Kemudian lama-lama nggak taunya 3 hari kemudian atau dalam waktu 14 hari kemudian Anda batuk dan pilek. Ada riwayat Anda pernah bertemu dengan saya, itu sudah bisa dicurigai bahwa Anda tertular virus COVID. Jadi yang paling penting adalah ketahuilah Anda bertemu dengan siapa saja. Ini untuk orang yang tidak bisa stay at home ya. Jadi kita harus aware siapa yang baru pulang dari mana, kemudian atau ada keluarga atau kerabat yang harusnya tetap stay di Surabaya atau di Malang malah balik ke sini karena mumpung libur nih saya balik aja ke sini, kemudian nggak lama ada yang batuk pilek. Nah, ini yang harus kita curigai. Kalau ada gejala batuk pilek dan Anda sudah bertemu dengan orang yang habis dari zona merah atau kota-kota yang tersebut tadi, perlu dicurigai Anda terkena COVID. Langkah pertama tetap stay at home selama 14 hari, kita pantau gejalanya. Jika gejala makin memberat, ada sesak, demamnya tinggi, dan sudah minum obat selama 2 hari berturut-turut tidak membaik, silahkan periksakan ke dokter. Berarti tidak harus periksa ya dok? Tidak harus memeriksakan diri ke dokter ya dok? Jadi nggak harus. Untuk selama kita harus bantu menerapkan social distancing. Jadi ada beberapa yang tidak perlu kita tergesa-gesa untuk periksa ke dokter. Yang pertama, Anda silahkan periksa ke dokter umum jika Anda memiliki gejala berikut. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius dan selama 2 hari berturut-turut sudah minum penurun panas tapi tidak ada perbaikan. Kemudian sesak yang tidak dapat diatasi dengan meminum obat sesak yang biasanya sudah dikonsumsi. Untuk bayi, biasanya jika ada kejang, segera lakukan ke dokter. Kemudian jika ada merasa badan ini lemas yang disebabkan oleh dehidrasi karena muntah yang berlebihan dan diare yang berlebihan, sudah meminum obat tapi tetap tidak membaik dan tambah lemas, silakan ke dokter. Kemudian jika Anda merasa seperti itu tadi, batuk, pilek, panas dan sudah kontak dengan orang yang dicurigai terkena COVID, silakan segera periksakan ke dokter dengan syarat harus memakai masker. Agar kita tidak membantu penularan di klinik atau di sekitar kita. Tidak menularkan dan juga tidak tertular seperti itu ya dok? Betul, karena kalau cuman batuk pilek biasa, nggak usah panik. Anda bisa membeli obat di apotek. Kemudian Anda bisa mengukur suhu tubuh sendiri dengan minum air putih yang banyak, istirahat yang teratur, makan yang bergizi. Dengan sendirinya tubuh itu memiliki imunitas untuk melawan segala penyakit yang ada. Namun jika memberat, silahkan. Jadi nggak usah batuk pilek baru sehari kemudian langsung ke klinik. Takutnya karena yang berobat di klinik itu macam-macam ya, dan kita nggak tahu riwayatnya pasien ini seperti apa. Iya, takutnya malah semakin terjadi penularan. Yang seharusnya Anda flu biasa karena Anda ke klinik, ada yang COVID, Anda jadi terkena virus COVID ini. Kalau mungkin sebaliknya gini dok, ada salah satu masyarakat atau pasien yang saat itu sedang sakit di luar pasien tersebut menderita COVID-19 misalnya, tapi memeriksakan diri ke rumah sakit, ke klinik dan apapun itu, dia mempunyai perasaan takut gitu. Itu bagaimana kalau menurut Dokter Devi? Sebenarnya wajar aja ya kalau kita ngerasa takut, cuman tidak usah panik. Ya, kalau memang kita sudah tidak kuat dan harus periksa ke dokter, silahkan periksa ke dokter, tidak apa-apa. Yang penting itu tadi, kita semua klinik ini sudah berusaha menjaga untuk menekan rantai penularan. Jadi setiap klinik yang ada ini sudah menerapkan ruang tunggu tidak berdempet-dempetan. Jadi sebisa mungkin meja kursi di ruang tunggu itu kita atur jaraknya supaya pasien-pasien ini tidak berdempetan. Kemudian dari ruang pendaftaran itu kita sudah
men-screening pasien dari awal. Apabila ada riwayat 14 hari terakhir pergi ke luar kota atau bertemu dengan orang yang dari luar kota, itu ruang pemeriksaan sudah kita sendirikan, tidak kita campur, dan sebisa mungkin kami para petugas medis yang memeriksa ini juga memakai APD yang benar, alat pelindung diri yang benar untuk mengurangi kontak penularan seperti itu. Dan banyak klinik-klinik itu yang menambah wastafel. Jadi kita disediakan tempat cuci tangan. Jadi sebisa mungkin masuk ke klinik kita cuci tangan, keluar dari klinik kita cuci tangan, sampai rumah kita cuci tangan, pakai masker. Ya kalau kita bisa menjaga seperti itu, kita bisa lah mengurangi penularan ini. Dan terhindar dari penyebaran virus Nggak COVID usah tersebut. panik, nggak usah panik. Yang penting cuci tangan aja. Baik, pesan terakhir dan lebih spesifik kepada pemirsa Jember 1 TV, dokter, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin merajalela. Oke, yang pertama kita harus mendukung program pemerintah untuk menerapkan stay at home. Bila tidak bisa stay at home, paling enggak kita melakukan social distancing, yaitu tidak perlu keluar rumah jika tidak sangat diperlukan. Kemudian tidak lupa kita juga menjaga kebersihan. Tidak perlu panik, cukup cuci tangan pakai sabun. Seminimal mungkin kurangi menyentuh area muka. Jika Anda merasa batuk atau tidak enak, jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker. Kemudian tidak perlu panik jika masih batuk pilek, Anda bisa membelikan obat di apotek, tapi jika gejalanya semakin memberat, silahkan berobat ke klinik atau di dokter. Kemudian yang paling penting di masa virus corona atau COVID-19 ini, saya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan donor darah, karena nggak hanya virus COVID-19 aja yang kita hadapi, masih banyak penyakit-penyakit lain yang butuh bantuan sesama. Antara lain pasien-pasien yang membutuhkan transfusi itu banyak. Jangan sampai dengan adanya virus COVID-19 ini stok darah berkurang, kemudian kita tidak bisa menolong sesama. Jadi saya tetap menghimbau, tetaplah donor darah ke PMI gitu. Baik, terima kasih dokter. Pemirsa, itulah tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda terkait bagaimana pencegahan virus COVID-19 agar tidak semakin merajalela. Apa yang disampaikan dari Dr. Ayu tadi yang merupakan Kepala Klinik PMI, Kepala Klinik Pratama PMI Kabupaten Jember, dan juga Dr. Devi yang juga merupakan dokter umum yang berjaga di Klinik Pratama PMI. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa meminimalisir penyebaran virus corona. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan terkait Tajam Dialog ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama.